Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube-nya AKJM Speed Shop. Di video kali ini kita akan mereview rangka model KTM tahun 2020 sampai 2022 bodinya. Ini bisa PNP mesin Ninja, KLX, CRF, RE King, Setia FU, Scorpio, dan lain-lain. Kita bisa PNP kan untuk dudukan mesinnya. Nah, sering banyak pertanyaan di Instagram atau di komentar YouTube untuk mereview rangka KTM yang model 2020. Nah, karena yang saya jual body KTM 2020, rangkanya ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam. Ada yang ini, yang kode 1, yang ini kode 2, yang ini kode 3. Nah, perbedaannya di mana saja sih rangka replika KTM 2022? Kita review satu-satu ya. Yang dari ini nih, dari kode 1. Nah, kode 1 ini belum di cat atau belum di powder coating. Kalau yang ini udah di powder coating. Ini nanti juga bisa di powder coating karena yang ini kebetulan belum ke powder coating. Jadi kita review yang ini dulu aja. Soalnya stoknya cuma satu lagi yang ini, yang kode A1. Nah, untuk dari komsirnya sendiri ini pakai KTM ya, ukurannya tetap pakai KTM. Ini bearingnya bearing pakai KTM. Ini dudukan batangannya seperti ini, seperti original. Ini dudukan tangki yang bawah. Ini dudukan radiator. Ini untuk stopper segitiga. Ini dudukan mesinnya seperti ini. Kebetulan yang ini PNP mesin KLX. Nah, ini yang kode A1. A1 itu lebih detail seperti original ya, original KTM-nya. Nah, yang seperti original KTM itu di bagian sini, bos. Nah, ini bagian sini. Ini jelas seperti original. Dudukan master rem ini harus pakai yang model KTM originalnya, atau bisa yang pakai rem import yang Cina itu bisa. Terus dari stepnya juga ini nggak bisa pakai KLX, nggak bisa pakai CRF, atau nggak bisa pakai WR. Ini khusus pakai yang stepnya KTM import atau yang CNC juga bisa. KTM lah istilahnya, ini untuk KTM. Dudukan master rem harus pakai KTM, step juga harus pakai KTM. Nah, dari Supreme-nya sendiri ini sudah memakai yang kode 1 ini, memakai Supreme original, model original, bahannya aluminium. Tapi ini yang brand import ya, Otom dari Cina. Ini detailnya sama seperti originalnya, dudukannya asal-asalnya seperti ini. Ini yang import ya, yang Cina. Tapi ini detail sama seperti original dudukannya. Kalau mau dipasang di KTM original juga ini langsung PNP tanpa perubahan apapun. Misalkan kalau originalnya patah atau ada masalah lah, misalkan yang bagian sini patah yang originalnya, terus gak bisa dipakai lagi, ini bisa pakai yang ini, spare partnya bisa pakai yang Cina, lebih murah. Nah, ini yang tipe atau yang kode 1. Terus di bagian dudukan unit track ini harus pakai unit track yang KTM, bisa pakai original, bisa pakai yang CNC yang import atau casting yang import. Terus monoshocknya sendiri yang ini harus pakai yang KTM juga. Ini semuanya yang kode A1 itu, kode 1 harus kaki-kakinya harus pakai KTM. Bisa pakai KTM original, bisa pakai KTM yang import. Dudukan monoshocknya bisa request, tapi kode A1 itu bisa
request. Nanti monoshocknya misalkan unit tracknya mau pakai YZ, armnya mau pakai YZ, itu bisa yang kode A1. Nah, kebetulan yang ini yang saya produksi atau saya stok, yang A1 ini khusus buat kaki-kaki KTM. Dari armnya ini harus pakai KTM, dari monoshocknya harus pakai KTM, dari unit track harus pakai KTM, dan dari komstir atau USD harus pakai KTM. Nah, ini produksi yang ini full kaki-kaki, malnya pakai KTM. Nah, detailnya seperti ini, bos. Ini yang A1 ya. Nih, A1. Ini lasanya pakai semua sih, pakai MIG CO, bukan las listrik. Ini sebelah sini ini dudukan stepnya harus pakai step original KTM atau bisa pakai yang KTM import seperti ini. Nah, untuk kelengkapannya yang saya jual yang tipe 1, kode 1 ini rangka prim, subprim pakai aluminium, terus standar samping, terus pedal rem, terus nanti ini dicat powder coating, nanti dikasih pre step yang import. Itu harganya 5 juta. Yang ini harganya 5 juta. Kelengkapannya prim, subprim yang aluminium, nanti step dikasih yang baja yang buat KTM. Terus ada pedal rem. Terus ada standar samping. Ini harganya 5 juta. Udah plus cat powder coating. Nah, ini review yang kode 1. Nah, kita ke review kode 2. Nah, untuk kode 2 sama sih, untuk komsir ini pakai yang KTM. Tingginya sama yang ini, sama. Diameter bearingnya juga sama pakai KTM. Karena kalau untuk pakai KLX ini agak pendek ya. Jelek lah kelihatannya, jelek. Nah, ini untuk tipe kode 2. Kode 2. Nah, detailnya seperti ini. Ini yang ekonomisnya. Ini ekonomis, seperti ini detailnya. Ini catnya powder coating. Lasnya sama, las MIG. Seperti ini. Ini sama CNC juga, cuma yang ini tidak terlalu seperti original detailnya. Kalau yang ini kan 99% mirip original. Nah, kalau yang ini paling 90% lah seperti original. Yang ini. Nah, yang tipe kode 2 ini udah pakai besi kotak atau besi bulat, kita press dibikin opal. Nggak opal sih, kotak, tapi kebanyakan R-nya ini banyak, R-nya ini nggak terlalu kotak, seperti ini. Nah, kebetulan ini tipe 2 atau kode 2 ini buat PNP mesin ninja. Nah, buat PNP mesin ninja. Nah, kelengkapannya sendiri untuk yang ini tipe kode 2. Ini PNP mesin ninja ya. PNP mesin ninja. Terus subrimnya yang ini besi ya, rakitan besi. Terus armnya ini besi, model KTM juga. Model KTM. Ini dudukan bracket mesin untuk yang bagian atas ini. Ini untuk setelan rantai. Nah, ini pedal remnya.
Nah, yang ini yang tipe 2 ini PNP mesin Ninja. Kelengkapannya seperti ini. Tanpa monoshock, tanpa unit track, ini harganya 4.500.000. 4.500.000. Ini PNP ke monoshock KLX dan ke unit track KLX. Ini udah PNP pakai kaki-kaki KLX lah. Kalau paket ekonomisnya yang ini yang monoshock bisa pakai KLX, unit track pakai KLX, terus nanti senar samping bisa pakai KLX. Nah, detailnya seperti ini. Detailnya seperti ini, bos. Ini full besi rakitan. Seperti ini. Remnya. Ini PNP ke trombol KLX juga. Nanti bisa pakai trombol KLX, terus tensioner pakai KLX, rem pakai KLX bisa. Nah, yang ini yang tipe kode 2. Nah, ini juga CNC, sama pengerjaannya CNC. Tapi yang ini gak begitu seperti original. Ini cuma ya paket ekonomisnya lah. Nah, nanti stepnya ini bisa pakai KLX. Yang ini khusus KLX kan lah, yang ini monoshock bisa pakai KLX, unit track pakai KLX, nanar samping bisa pakai KLX, terus step bisa pakai KLX. Ini yang paket ekonomisnya. Ini tipe atau kode 2 ya. Nanti kalau misalkan mau order, ini tipe kode 1, kode 2. Nah, terus kita review yang kode 3. Kode 3. Ini yang kode 3 sama seperti yang kode 2, bagian frame-nya, dudukan atau step pada rem sama seperti kode 2. Cuma perbedaannya itu di kaki-kaki. Nah, yang kode 2 ini kaki-kakinya khusus pakai yang KTM import. Jadi harus pakai KTM import. Yang pakai HT juga bisa, monoshocknya pakai HT juga bisa yang KTM. Terus unit track harus pakai yang KTM, CNC atau casting, yang import juga bisa. Terus nanti ini stepnya pakai yang KTM juga. Dan kalau dudukan dudukan master rem bisa pasang yang KTM import atau yang replika Brembo itu, atau pakai KLX pun juga yang ini bisa. Nggak begitu spesifikasi harus pakai KTM. Cuma spesifikasi pakai KTM itu ini kaki-kakinya ya, dudukan unit track, dudukan monoshock atau monoshocknya harus pakai KTM yang HT. Nah, terus subrimnya ini pakai yang aluminium. Pakai aluminium sama seperti yang kode 1. Sama aluminium. Nah, yang ini kan harganya 4.500.000, prim, subprim, arm, terus dudukan, terus pedal rem ini 4.500.000. Nah, kalau untuk ini kode 3 ini harganya 4.500.000, cuma prim sama subprim aluminium. Ini 4.500.000, cuman subprimnya aluminium. Ini ringan banget. Ini paling 1 kilo lah. Kalau yang replika itu 2 kilo. Yang besi 2 kilo. Yang ini cuma 1 kilo. Ini presisi ya. Nah, yang ini 4.500.000. Yang ini 4.500.000 cuma prim pedal rem, terus subprim yang aluminium. Ini 4.500.000. Yang ini 4.500.000 segini, cuman belum monoshock sama unit tracknya itu belum, tidak termasuk. Nah, kalau yang ini 5 juta udah subprim aluminium,
Terus primnya ini KTM ya, model KTM, replika KTM 99% lah kalau saya menyebutnya nih. Detailnya sama seperti KTM banget. Yang ini harganya 5 juta. 5 juta itu Supreme aluminium, prim, udah dicat powder coating, pre step yang baja untuk KTM. Nah, ini buat misalkan ada pertanyaan dari konsumen nih atau dari bosku semua atau subscriber semua, Bang bisa dibikin buat mesin apa saja? Misalkan ini bisa dibikin buat mesin 1 Ninja, 2 KLX, 3 CRF, 4 Satria FU, 5 Scorpio, 6 WR atau R15 bisa. Terus RX King juga kita bisa. Ini bisa ke semua mesin Indonesia lah untuk mesin sport gitu. Ini bisa saya PNP-kan. Bisa saya PNP-kan ke mesin-mesin sport Indonesia lah gitu istilahnya. Nah, silahkan bosku semua tinggal pilih atau menentukan prim yang mana yang cocok buat bosku semua, mau yang kode 1, mau yang kode 2, atau mau yang kode 3. Tinggal menyesuaikan aja. Nanti kaki-kakinya menyesuaikan, terus yang mana prim yang dipilih gitu. Jadi kan yang ini ekonomisnya bisa pakai yang monoshock KLX. Terus yang unit tracknya KLX. Ini yang ekonomis. Kaki-kakinya ekonomis lah itu istilahnya. Nggak begitu mahal gitu. Kalau yang ini khusus yang buat kaki-kaki full import KTM. Jadi ini khusus buat kaki-kaki KTM import ya, atau pakai kaki-kaki KTM original juga bisa langsung PNP. Tinggal pasang yang ini PNP ke kaki-kaki KLX. Nah, tinggal sesuaikan aja sama isi dompet bosku semua, yang mau yang mana. Mau yang pakai kaki-kaki KLX atau mau yang pakai kaki-kaki full import. Nah, untuk bodinya sendiri ini dudukannya sama seperti semuanya, sama, nggak ada perbedaan. Untuk dudukannya sama. Ini pakai KTM atau body set import lah, atau body set Acerbis. Mau body set Polysport itu tinggal pasang-pasang aja. Ini bukan buat body KTM yang merek lokal-lokal Indonesia lah gitu. Misalkan bukan merek Milan, bukan buat merek HRP atau bukan merek-merek lainnya lah. Ini bukan untuk produksi body lokal. Ini bodinya pakai khusus yang import Cina dan import yang Portugal. Portugal itu Polysport, terus yang Restec itu Itali, Acerbis juga Itali. Nah, ini untuk PNP buat body itu. Jadi detailnya ini nanti sama seperti motor-motor original. Motor originalnya untuk dimensi tinggi, lebar, dan lain-lain ini sama seperti original. Karena di tangki, di body, di jok ini sama dengan originalnya yang dipakainya gitu, body-bodinya. Nah, untuk pemasangan filter box-nya pun ini gampang banget, mudah banget. Ini harus pakai yang filter box yang import ya, yang plastik itu, jangan yang fiber. Kalau fiber kan susah, agak kaku itu masangnya. Tapi kalau untuk plastik ini langsung plug and play, mudah banget. Nah, terima kasih yang sudah menonton di LKJM Speed Shop. Untuk yang baru bergabung di LKJM Speed Shop, terima kasih juga. Dan untuk cek video yang saya sudah upload bisa di LKJM Speed Shop seperti ini. Ini yang sudah saya upload ya. Ini yang sudah saya upload. Nah, ya kan, ditonton aja untuk subscriber atau penonton baru. Barangkali ada yang minat
untuk pengerjaan bikin mesin atau pengerjaan bikin rolling chassis, atau mau sharing pun kita bisa. Seperti ini. Ini yang sudah saya upload ya. Tinggal ditonton aja untuk subscriber baru atau penonton yang baru bergabung. Silahkan tonton video LKJM yang sudah diupload. Oke, cukup sekian dulu video review rangka replika KTM 250 2022 lah, bisa disebut 2022. Oke, terima kasih semuanya.